Dunia hari ini tidak butuh senjata untuk menghancurkan sebuah bangsa. Cukup beri mereka aplikasi di dalam saku yang menjanjikan kekayaan tanpa keringat. Kita sedang menyaksikan sebuah tragedi nasional yang tidak berdarah tapi mematikan, yaitu judi online. Ini bukan soal keberuntungan yang buruk. Ini adalah perang asimetris antara algoritma superkomputer melawan otak manusia yang sedang lelah. Selamat datang di Forum Kewarasan. Hari ini, kita akan membongkar mekanisme bagaimana sebuah bangsa sedang dibuat gila secara sistematis. Secara biologis, otak kita adalah produk evolusi ribuan tahun yang dirancang untuk menghargai usaha. Tapi bandar judi online telah menemukan pintu belakang di kepala lo. Mereka menggunakan mekanisme bernama Variable Ratio Reinforcement. Sederhananya, hadiah yang datang secara acak jauh lebih membuat ketagihan daripada hadiah yang pasti. Saat lo hampir menang, yang kita sebut nermis, otak lo memproduksi ledakan dopamin yang sama besarnya dengan kemenangan asli. Bandar tidak menjual uang, mereka menjual sensasi antisipasi. Lo dibuat jatuh cinta pada hampir menang, hingga tanpa sadar, saraf lo rusak. Lo kehilangan kemampuan untuk merasa bahagia dari hal-hal normal. Kerja keras jadi terasa hambar, keluarga jadi terasa beban, dan hidup hanya terasa hidup saat layar itu berputar. Mari kita bicara angka yang menyakitkan. Triliunan rupiah mengalir keluar dari kantong rakyat kecil Indonesia setiap tahunnya. Uang yang seharusnya menjadi susu anak, SPP sekolah, atau modal usaha, justru terbang ke server-server di luar negeri untuk membangun istana bagi para bandar. Ini adalah pajak bagi orang miskin. Judi online sengaja menyasar mereka yang paling putus asa. Saat upah tidak cukup dan harga pangan melonjak, janji JP atau jackpot muncul sebagai mesias palsu. Akibatnya, kemiskinan struktural yang semakin permanen. Kita tidak hanya kehilangan uang, kita kehilangan modal sosial. Kepercayaan antar teman hancur karena utang, keluarga retak, dan angka kriminalitas meningkat. Ini bukan ekonomi, ini adalah penghisapan sumsum tulang belakang bangsa. Kenapa mereka tidak berhenti saat sudah kalah banyak? Karena jebakan psikologis bernama sunk cost fallacy. Pikiranmu berbisik, saya sudah rugi 10 juta, saya harus lanjut sampai uang itu kembali. Lo merasa sedang berjuang mengambil kembali hak lo, padahal lo sedang menyerahkan sisanya. Bandar tahu itu. Mereka memberi lo kemenangan kecil di saat lo hampir menyerah. Itu bukan keberuntungan, itu adalah tali pengikat. Di titik ini, judi bukan soal mencari uang, tapi soal upaya sia-sia untuk menambal lubang di dalam jiwa yang sebenarnya tidak akan pernah bisa ditutup dengan koin digital. Yang lebih mengerikan dari judul itu sendiri adalah normalisasi. Saat iklan judi berkedok game muncul di sela-sela video anak-anak, saat pemuda di warung kopi menganggap slot adalah profesi, kita sedang menuju kolektif amnesia. Kita mulai menganggap wajar jika seseorang hancur karena layar 6 inci. Kita lupa bahwa di balik setiap kemenangan yang dipamerkan di media sosial, ada ribuan nyawa yang sedang sekarat, ribuan anak yang putus sekolah, dan ribuan orang tua yang menangis di keheningan malam. Kita sedang menukar masa depan bangsa dengan angka-angka semu di layar HP. Kedaulatan sejati adalah saat kamu bisa berkata cukup. Jangan biarkan algoritma yang ditulis oleh orang yang tidak peduli pada lo menentukan nasib keluarga lo. Menang dalam judi online adalah sebuah kemustahilan statistik. Tapi menang dalam hidup adalah sebuah pilihan sadar. Ambil kembali kendali atas bahan bakar bagi mesin kekayaan orang lain dan atas kewarasanmu. Karena pada akhirnya, tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemampuan untuk menatap cermin tanpa rasa malu dan melihat seseorang yang merdeka dari kecanduan. Tetaplah waras.